Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karwati SPD. Saya guru mata pelajaran SKI di MTS Matlaul Anwar Unibera, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh dengan NIM 240-220-2666 dan nomor peserta 288-40901-40069. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 8 dengan tema pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini untuk belajar? Semangat. Baik, harus semangat ya. Nah, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Ada, berarti hadir semua ya? Iya. Ada sehat-sehat, bagus. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa supaya kita diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini, kemudian kalian dapat mengerti dan dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Baik, untuk berdoa, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Fikri, silakan Fikri. Siap. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Apa kabar semuanya? Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang sudah belajar di rumah tadi malam? Ada. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Senang. Nah, di rumah semalam kalian belajar apa? Reni, Belajar membaca. belajar membaca. Kaila, Belajar bahasa Inggris. belajar bahasa Inggris. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada beberapa pertanyaan. Silahkan lihat ke layar ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar nama Ibnu Sina? Siapa? Saya Bu. Nah, sok. Dari buku yang saya baca, saya tahu bahwa Ibnu Sina itu ahli di bidang ilmu kedokteran dan matematika. Luar biasa, tepuk tangan. Kemudian pertanyaan kedua, di bidang apa beliau terkenal? Di bidang kedokteran. Ya, di bidang kedokteran. Bagus, tepuk tangan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga ya. Menurut kalian, mengapa ilmu pengetahuan bisa berkembang pesat pada masa Daulah Abbasiyah? Karena didukung oleh pemerintah, Bu. Iya, betul. Sekarang Ibu akan menampilkan video singkat. Kalian simak baik-baik ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang pada masa dinasti Abbasiyah. Sejak ada Bait Al-Hikmah di Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan, tradisi literasi menjadi sangat tinggi yang tersebar ke berbagai kota, termasuk wilayah Abbasiyah. Adanya Bait Al-Hikmah melahirkan banyak ilmuwan sekaligus ilmu pengetahuan, sehingga sangat berkontribusi untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Bidang kedokteran. Para ilmuwan tertarik dengan karya tulis pengobatan Yunani dan mendalaminya lalu mengembangkannya menjadi ilmu kedokteran. Rumah sakit pada masa Abbasiyah cukup baik, dilengkapi dengan apotek, perpustakaan, dan kursus kedokteran. Bidang filsafat.
filsafat juga sangat diminati oleh para ilmuwan. Dari video singkat tadi yang telah ditampilkan, apa yang dapat kalian pelajari atau apa yang kalian dapat simak dari video ini? Berdiri. Pada masa dinasti Abbasiyah muncul 4 imam mazhab. Di antaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Ya, betul. Tangan. Sekarang ibu akan membacakan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah dengan benar. Ya. Nah, yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi tokoh-tokoh ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah beserta bidang keahlian dan karya-karyanya dengan tepat. Yang ketiga adalah menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai kontribusi ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah terhadap peradaban dunia modern secara aktif. Langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini yaitu yang pertama, ibu akan membuat kelompok belajar, ya, membuat kelompok belajar untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nanti ibu akan mengasih lembar kerja, ya, pada kalian supaya kalian mengisi. Baiklah anak-anak, ibu akan melanjutkan masalah yang akan kita pecahkan hari ini, ya. Nah, masalahnya adalah perkembangan teknologi kedokteran saat ini sangat pesat. Nah, tugas kalian coba analisis bagaimana perkembangan ilmu kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah sehingga bisa berkontribusi terhadap kemajuan dunia. Nah, sekarang ibu akan membagi kelompok, ya. Silahkan bagi kelompok sesuai yang sudah ditentukan. Baiklah, kalian sudah dibagi kelompok, ya. Kelompoknya ada 1, 2, 4 kelompok, ya. Nah, ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, baiklah, ibu sudah membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya, masing-masing kelompok. Nah, caranya yaitu yang pertama, nanti kalian sudah di lembar kerja itu, ya, yang sudah dibagikan itu, kalian nanti tulis kelompok, ya. Kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4 gitu, ya. Kemudian nama-nama anggotanya, ya, ditulis. Nanti nama-nama anggotanya ditulis. Nah, setelah nama-nama anggotanya ditulis, kemudian kalian harus mendiskusikan materi yang akan ibu sampaikan, ya. Nah, diskusi kali ini adalah yaitu membedah permasalahan. Permasalahannya di sini adalah bagaimana perkembangan ilmu
ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah yang dapat mempengaruhi manusia modern di berbagai bidang. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kalian kerjakan apa yang sudah Ibu katakan tadi ya. Silakan didiskusikan permasalahan-permasalahan yang sudah Ibu berikan tadi ya. Silakan diisi. Dibuka bukunya, dicari di internet. Tulis nama kelompok jadi jawabannya kan jadi caranya silakan kerjakan ya. Silakan diisi. Dan mungkin caranya mencari internet ya. Apa namanya kemudian diskusikan ini ya caranya ya. Silakan diisi. Nanti setelah ini kita akan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan ya. Ya, Pak. Boleh diet boleh ya, semenarik mungkin. Anak-anak, udah mengerti semua? Sudah.
kalian masing-masing ya. Nanti satu kelompok ke depan, kemudian sampaikan hasil diskusi kalian ya. Siapa yang sudah selesai duluan, yang mau ke depan? Boleh kelompok 2 ke depan? Silakan. Kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Karwati sebagai guru mapel pelajaran bahasa SKI. Kami di sini ingin menjelaskan tentang perkembangan sastra, sejarah, dan keilmuan. Ya. Sastra dan sejarah, perkembangan bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmuwan pengetahuan sastra yang dominan di dunia. Dan banyak karya sastra dan sejarah dalam bahasa Arab masih dibaca dan dipelajari hingga saat ini. Pengetahuan tentang sejarah dan budaya. Karya-karya sejarah dan budaya dari bahasa Abbasiyah memberikan wawasan tentang peradaban Islam dan pengaruhnya terhadap dunia. Teknologi, penemuan teknologi baru. Ilmuwan Islam melakukan banyak penemuan teknologi seperti air jam-jam yang masih digunakan hingga saat ini. Pengaruh terhadap teknologi modern. Beberapa penemuan ilmiah dari masa Abbasiyah seperti teknologi kertas memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan teknologi modern. Pengaruh terhadap pendidikan. Peningkatan kualitas. Pendidikan masa Abbasiyah menjadi masa keemasan pendidikan dengan berdirinya lembaga pendidikan seperti Bait, Al-Hikmah, dan berbagai sekolah. Kurikulum pendidikan. Komprehensif kurikulum pendidikan pada masa Abbasiyah mencakup berbagai bidang ilmu seperti agama, matematika, ilmu alam, dan filsafat. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ayo, siapa? Ada yang mau bertanya? Ada yang menanggapi tentang hasil diskusi kelompok 1? Kelompok 2? Bagaimana tanggapan kelompok lain tentang hasil diskusi kelompok 2? Bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Yang Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Ada nama saya Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Bapak Ibu Karwati SPD. Di sini kami akan memperkembangkan dinasti Abbasiyah. Itu kedokteran itu dinasti Abbasiyah mengembangkan ilmu kedokteran dan membuka sekolah-sekolah kedokteran. Angkat ya. Baca. Pemikiran filsafat Islam yang berkembang pada masa Abbasiyah masih menjadi bagian penting dari diskusi filsafat modern. Apalagi? Ada diskusinya apa lagi? Filsafat Islam berkembang dengan pesat tokoh-tokoh seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Pendidikan dinasti Abbasiyah membangun institusi pendidikan seperti Baitul Hikmah di Baghdad. Terus ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah menjadi dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
Sekian dari kami. Apakah ada bagaimana tanggapan kalian? Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi kami. Itu karya ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Di bidang kedokteran, dulu ilmuwan Abbasiyah, mediagnosis, penyakit dan bikin catatan medis yang rapi. Mereka juga mendirikan rumah sakit yang bagus. Ya. Ada juga di bidang pendidikan. Mereka mendirikan sebuah sekolah Ya. dan pusat ilmu pengetahuan seperti Baik Al-Hikmah. Ada juga di bidang matematika. Nah, itu asalnya dari ilmuwan Abbasiyah Ya. yang namanya Al-Khawarizmi. Angka 0 yang kita pakai juga dipopulerkan oleh mereka tanpa aljabar dan angka 0. Ya. Itu ya hasil diskusi kelompok, yaitu tentang ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian ada yang menanggapi? Ada yang mau menanggapi tentang diskusi kelompok 1? Ya, sok silakan. Prestasinya bagus, nah itu sungguh menarik buat kita. Ya, tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 selaku ibu Farwati dari mata pelajaran ini. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu karya para ilmuwan pada zaman dinasti Abbasiyah. Ya. Silakan. Ilmu kedokteran. Meningkatnya pengetahuan medis, ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Avicenna menyusun ensiklopedi kedokteran yang sangat berpengaruh di dunia. Al-Qanun fi al-Tib yang berisi banyak informasi tentang penyakit, pengobatan, dan prosedur medis. Pengaruh terhadap praktik kedokteran modern, penemuan dan karya ilmiah para ilmuwan Islam seperti sistem peredaran darah yang ditemukan oleh Ibnu Sina menjadi dasar bagi pengembangan kedokteran modern. Ilmu matematika dan astronomi, perkembangan aljabar dan trigonometri. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan Islam, menciptakan ilmu aljabar yang menjadi dasar bagi perkembangan matematika modern. Penemuan penting dalam astronomi, ilmuwan seperti Al-Farabi dan Al-Khawarizmi membuat penemuan penting dalam astronomi, seperti perhitungan yang lebih akurat tentang posisi bintang dan planet. Ya. Filsafat. Penerapan filsafat dalam berbagai bidang filsafat Islam seperti karya Al-Farabi dan Ibnu Sina memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran modern, terutama dalam bidang etika, politik, dan sosial. Kemudian ada bertanya? Saya mau bertanya kepada kelompok 3, pengaruh apa saja dalam kedokteran yang ditemukan oleh ilmu Islam? Ilmuwan Islam. Baiklah, saya akan menjawab. Contohnya, seperti sistem peredaran darah yang ditemukan oleh Ibnu Sina menjadi dasar bagi pengembangan kedokteran modern. Ya, tepuk tangan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah anak-anak, kita akan ice breaking dulu sebagai penyegaran ya. Silakan boleh berdiri. Berdiri. Dan
biasa ya. Ibu sangat mengapresiasi sekali atas kemampuan kalian dalam menyajikan diskusi ke depan. Namun ada beberapa kelompok ya yang mungkin dalam penyampaiannya kurang bagus, namun tidak terlepas semuanya bagus, cuma belum penyampaiannya belum menguasai gitu ya. Tapi overall semuanya bagus ya, luar biasa. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini. Nah, dari kalian ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ya Bu. Silakan Reni, berdiri. Jadi dari materi yang saya pelajari hari ini, kesimpulannya ialah bahwa peradaban Islam sudah memiliki ilmuwan-ilmuwan hebat dan hasil karyanya sangat berpengaruh terhadap kemajuan zaman, dan kita harus mencontohnya. Ya, tepuk tangan. Bagus sekali ya kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian dari kelompok 2. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu tentang pengembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Di mana pada masa dinasti Abbasiyah banyak sekali para tokoh-tokoh ilmuwan, di antaranya seperti ilmu kedokteran ya. Ilmu kedokteran itu ilmuannya yaitu Ibnu Sina, kemudian ilmu filsafat ya. Pada masa Daulah Abbasiyah ada ilmuwan filsafat yaitu siapa? Al-Farabi. Kemudian ada juga ilmuwan pada bidang matematika dan algoritma yaitu Al-Khawarizmi. Bukan itu saja, ilmuwan-ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah ada yaitu dari ilmu-ilmu hadis ya, ada dari mazhab-mazhabnya gitu ya. Jadi pada masa keemasan Daulah Abbasiyah memang ilmu pengetahuan sangat meningkat, sangat berkembang pesat untuk kemajuan peradaban Islam di dunia modern. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran sudah kita laksanakan. Sekarang kita akan memasuki akan memasuki penutup ya. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu sangat mengapresiasi kalian tentang pembelajaran kalian, tentang hasil diskusi kalian luar biasa. Ibu senang dan sangat gembira hari ini. Tepuk tangan semuanya. Baiklah, Ibu akan melakukan refleksi terhadap kalian tentang pembelajaran hari ini. Apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran ini ya? Ibu akan bertanya, siapa tokoh bidang ilmu kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah? Ibnu Sina, betul sekali ya. Kemudian apa saja selain ilmu kedokteran, ilmu-ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah? Sastra dan sejarah, teknologi, pengaruh terhadap pendidikan. Iya, itu ya. Baik, berarti luar biasa. Ingatan kalian masih sangat bagus ya tentang pembelajaran ini. Tugas di rumah ya, jadi masing-masing dari kalian nanti Ibu tugaskan untuk membuat rangkuman tentang ilmuwan dan karyanya ya pada masa dinasti Abbasiyah. Iya, Ya. Oke. Baiklah, untuk pertemuan minggu depan, pertemuan SKI yang akan datang, Ibu akan membahas tentang masa Khulafaur Rasyidin ya. Jadi nama-nama yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin. Anak-anak, pembelajaran hari ini jadi sampai di sini. Terima kasih kepada kalian yang sudah ikut dalam pelajaran SKI ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian cerna, dan dapat kalian implementasikan ya di lingkungan, di masyarakat ya. Jadi Ibu sangat berterima kasih kepada kalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk penutup, marilah kita sama-sama membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah.